warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Andika. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengajukan pertanyaan wawancara dalam wawancara yang mendalam. Tapi sebelum aku kasih tahu nih tipsnya, kita harus tahu dulu apa itu wawancara. Jadi, wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh si pewawancara atau si penanya dengan narasumber atau yang ditanya, yang mana tujuannya adalah yang pertama itu untuk menggali dan mendapatkan informasi atau data dari orang pertama, kemudian yang kedua untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data lainnya, seperti itu. Nah, lalu apa saja sih tips untuk mengajukan pertanyaan dalam wawancara yang mendalam? Yang pertama itu adalah dengan memunculkan suasana yang nyaman dan baik. Bagaimana sih cara memunculkan suasana yang nyaman dan baik? Yaitu yang pertama dengan cara melakukan pembicaraan pemanasan, seperti kita menanyakan tentang biodatanya, nama dia, berapa umurnya gitu, kemudian di mana dia tinggal dan lain sebagainya. Kemudian menanyakan hobi dia, itu paling tidak cukuplah sekitar 5 menitan seperti itu. Kemudian mengemukakan tujuan kita mewawancarai narasumber agar narasumber itu paham. Kemudian yang ketiga itu menimbulkan suasana yang bebas. Jadi narasumber itu kita bebaskan, terserah dia mau ngapain, mau dia mau rokok, minum teh atau kopi, yang penting suasananya santai gitu. Kemudian yang keempat itu adalah timbulkan perasaan bahwa narasumber itu adalah orang yang sangat penting dan bantuan kerjasamanya sangat dibutuhkan, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mengadakan probing. Apa sih probing itu sebenarnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, probing itu artinya adalah menggali atau melacak, yang mana maksudnya adalah berusaha memperoleh keterangan yang lebih jelas atau yang lebih dalam gitu. Dan probing itu dapat dilakukan ketika yang pertama apabila jawaban dari narasumber itu tidak relevan atau maksudnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan kita gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan probing gitu. Yang kedua adalah apabila jawaban kurang lengkap atau kurang jelas. Kemudian yang ketiga adalah apabila dugaan jawaban kurang mendekati kebenaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pewawancara dapat mengatur intonasi suara untuk menghindari kebosanan narasumber. Nah, ini sangat penting. Bagaimana sih cara mengatur intonasi yang baik? Perlu kita ketahui, sebelumnya suara kita ini memiliki beberapa komponen. Yaitu yang pertama, speech rate, merupakan seberapa cepat kita berbicara. Kemudian adalah volume, merupakan keras atau lembutnya suara kita. Kemudian ada pitch, merupakan tinggi rendahnya suara kita. Lalu ada quality, menunjukkan apa yang ada di emosi kita, seperti itu. Nah, setelah kita tahu komponen-komponen dari suara tersebut, lalu bagaimana cara mengaturnya? Saya berikan contoh. Kontras dalam speech rate, ada saatnya kita berbicara dengan tempo yang sangat cepat. Misalnya, ketika kita sedang antusias ingin menyampaikan sesuatu. Tetapi, ada juga saatnya kita berbicara dengan tempo yang lambat. Misalnya kita sedang menyampaikan pertanyaannya penting, seperti itu, atau poin-poin yang penting. Lalu yang keempat, tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu, agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan pendapat responden itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sensitif. Ya, kita tahu sendirilah kan sebagai pewawancara apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu, yang mana salah satunya adalah pertanyaan yang sudah disepakati untuk tidak ditanyakan. Selanjutnya yang keenam, kontak mata harus selalu dijaga agar narasumbernya merasa dihargai. Nah, di sini kita harus selalu menjaga kontak mata dengan narasumber agar narasumber itu merasa dihargai dan merasa dia itu sangat penting gitu. Sehingga dia berpikir kita sebagai pewawancara itu bersungguh-sungguh ingin menggali informasi dari narasumber itu. Kemudian yang ketujuh, kepekaan nonverbal kita sebagai pewawancara dalam menangkap gerak tubuh ataupun bahasa tubuh. Kita harus pandai-pandai membaca bahasa tubuh narasumber, apakah dia berbohong atau dia menyembunyikan sesuatu.
Contohnya seperti pernah saya melihat di salah satu website bahwasanya salah satu ciri-ciri orang berbohong ketika berbicara dia akan menggaruk-garuk seperti itu. Itu termasuk bahasa tubuh. Nah, kita harus memperhatikan itu. Kemudian yang terakhir adalah waktu wawancara yang ideal itu sekitar 1 sampai 2 jam, tergantung topik yang dibahas seperti itu. Nah, sekian dulu tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.